Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang keempat kali ini, kami, kelompok 9, akan mempresentasikan bab 3 mengenai teori resiko dan pendapatan. Sebelum itu, perkenalkan, saya Nur Azizah, NIM 006, ditemani oleh rekan saya, Mirza Fazria, NIM 010. dan juga Saya Dwiki Angga Saputra, NIM 035. konsep pendapatan dan resiko investasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, apa return itu? Yang kedua, apa resiko investasi? Dan yang ketiga, bagaimana sikap investor terhadap resiko? Risk and return. Investasi mengandung potensi keuntungan dan resiko pada saat yang bersamaan. Investor selalu akan memilih investasi yang memberikan resiko terendah untuk tingkat keuntungan yang sama. Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Pilih investasi A atau B. Jika dilihat dari garis koordinatnya, A dan B pada garis expected return itu sama ya teman-teman. Perbedaannya ada di garis risk. Jadi bisa disimpulkan dengan return yang sama A dan B, tetapi resiko yang berbeda. Jika disuruh memilih, pilih investasi A atau B. Kalau investor yang rasional jelas memilih yang A ya, karena dengan tingkat return yang sama, tapi resikonya lebih kecil daripada yang B. Lanjut, yang kedua, pilih investasi B atau C. Bisa dilihat di garis koordinat risk, B dan C sama-sama memiliki resiko yang sama. Perbedaannya ada pada garis koordinat expected return. Jadi, yang B, return-nya lebih kecil daripada yang C. Kalau investor yang rasional, pasti akan memilih yang C, dengan resiko yang sama, tetapi return yang lebih besar daripada yang B. Yang terakhir, pilih investasi A atau C. Jika dilihat dari garis koordinatnya, berbeda sangat jauh ya teman-teman. Kalau garis yang A, dengan return dan risk yang lebih kecil, sedangkan yang C resikonya lebih besar, tapi returnnya juga sama lebih besarnya. Jadi untuk pertanyaan yang ketiga ini kita harus menghitung dulu. Maka dari itu, resiko dan return memiliki hubungan yang positif. Dalam menilai investasi, seorang investor melihat potensi keuntungan dan resiko. Konsep return dalam sekuritas ialah imbalan atas keberanian investor menanggung resiko atas investasi yang dilakukannya. Sekuritas sendiri meliputi obligasi, saham biasa yang sifatnya fluktuasi atau berubah-ubah, dan juga saham preferen. Komponen return dibagi menjadi 5. Yang pertama, dividend yield, yang artinya perbandingan antara dividen per saham dengan harga per saham. Yang kedua, dividend payout ratio, atau perbandingan antara dividen per saham dengan laba per saham. Yang ketiga, holding period return, yang artinya pendapatan investasi dalam kaitannya dengan jangka waktu investasi, seperti harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya. Yang keempat, yield, yang artinya komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik. Yang terakhir, capital gain or loss. Gain sendiri berarti keuntungan dan loss berarti kerugian. Jadi, capital gain or loss artinya keuntungan atau kerugian karena kenaikan atau penurunan harga saham. Dengan rumus return total sama dengan yield ditambah capital gain or loss. Return investasi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, return aktual atau historis. Yang kedua, return diharapkan. Dan yang ketiga, return diisyaratkan.
Yang pertama, return aktual atau historis. Misalnya, pada tahun 2021, Anda investasi sebesar 100 juta. Dan hari ini, uang Anda menjadi 110 juta. Berarti Anda sudah mempunyai return sebesar 10 juta. Dan return ini yang kita sebut actual return karena sudah terjadi atau sering disebut historis actual return. Kalau dalam bentuk persen, berarti Anda sudah mempunyai return sebesar 10%. Yang kedua, return diharapkan atau expected return. Jika saat ini Anda punya uang 100 juta, kemudian Anda investasikan. Anda melihat historis di tahun sebelumnya bahwa saham itu akan memberikan return per tahunnya 20%. Dan Anda baru ingin berinvestasi tahun ini. Maka Anda pasti berharap bahwa returnnya akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 20%. Yang terakhir, return diisyaratkan atau required return. Tergantung pada referensi para investor. Seorang investor, jika ingin berinvestasi, pasti akan mempertimbangkan faktor resiko. Jika return yang didapatkan lebih besar, maka resikonya juga lebih besar, atau dikenal dengan istilah high risk, high return. Return dapat dihitung dalam bentuk rupiah atau dolar dan juga persen. Contoh soal. Suatu investasi membutuhkan dana sebesar $1.000. Realisasinya, hasil investasi setelah 1 tahun sebesar $1.100. Berapa besar investasi tersebut? Jawabannya yang pertama, return dalam bentuk dolar dengan rumus nilai investasi setelah 1 tahun dikurangi nilai investasi awal, yaitu 1.100 dikurangi 1.000 sama dengan $100. Yang kedua, return dalam bentuk persen dengan rumus return dibagi investasi, yang berarti $100 dibagi 1.000 sama dengan 0,10. Jika dalam bentuk persen menjadi 10%. Konsep return dalam saham. Return berarti tingkat pengembalian. Return investasi adalah setiap penghasilan kas yang diterima oleh pemilik ditambah perubahan pasar dibagi dengan harga awal. Return investasi dinyatakan dalam bentuk persen dengan rumus R sama dengan DT plus dalam kurung PT dikurangi PT-1 tutup kurung dibagi PT-1 dengan keterangan R sama dengan actual return. T sama dengan periode lalu atau expected return jika T sama dengan periode mendatang. DT berarti dividen kas pada akhir periode T. PT sama dengan harga saham pada periode T dan PT-1 adalah harga saham pada periode T-1. Latihan soal. Seorang investor membeli saham dengan harga pasar 10.000 per lembar. Perusahaan memberikan dividen kas atas saham tersebut sebesar 800 per lembar. Jika pada tahun yang akan datang saham tersebut dapat dijual dengan harga 11.200, berapa return saham tersebut? Jawabannya, dengan rumus yang saya jelaskan di slide sebelumnya, langsung saja R sama dengan DT plus dalam kurung PT dikurangi PT-1 dibagi PT-1 sama dengan 800 ditambah dalam kurung 11.200 dikurangi 10.000 tutup kurung dibagi 10.000 sama dengan 0,20 atau 20%. Resiko investasi. Yang pertama, return investasi di masa datang penuh dengan ketidakpastian atau uncertainty. Yang kedua, pengukuran risiko investasi dengan menghitung besarnya probabilitas perbedaan antara return aktual dengan return yang diharapkan.
Yang ketiga, semakin besar probabilitas bahwa return aktual jauh lebih kecil dibandingkan dengan return yang diharapkan, maka semakin besar resiko investasi. Sikap investor terhadap resiko dibagi menjadi 3. Yang pertama, risk seeker. Yang kedua, indifferent to risk. Dan yang ketiga, risk averter. Yang pertama, risk seeker berarti sikap seorang investor yang berani mengambil resiko, di mana seorang investor yang berani melakukan investasi meskipun resiko yang ditanggung lebih besar daripada hasil yang diharapkan. Yang kedua, indifferent to risk, yang berarti sikap investor yang tidak peduli terhadap resiko. Seorang investor bersedia melakukan investasi berapapun resikonya, walaupun hasil yang diharapkan tidak berubah. Yang terakhir, risk averter, yang berarti sikap seorang investor yang menghindari resiko. Seorang investor bersedia melakukan investasi jika hasil yang diharapkan lebih besar daripada resiko. Catatan historis pendapatan. Catatan historis atau data historis adalah data yang diambil dari laporan-laporan tahun sebelumnya untuk menentukan keputusan di masa depan. Tabel di atas adalah contoh dari data historis mulai dari tahun 2000 sampai 2003 beserta return pada setiap tahunnya. Data historis tersebut dapat digunakan untuk melakukan perhitungan untuk menentukan keputusan di masa depan. Pendapatan yang diharapkan atau expected return untuk investasi tunggal. Pendapatan untuk investasi tunggal ada 2 perhitungan, yaitu pendapatan rata-rata hitung atau arithmetic average return dan pendapatan rata-rata geometri atau geometric average return. Pendapatan rata-rata hitung atau arithmetic average return lebih baik dipakai untuk menghitung nilai rata-rata return yang tidak bersifat kumulatif. Rumus dari arithmetic average return sendiri yaitu return dari beberapa tahun dijumlah kemudian dibagi dengan jumlah tahunnya. Berikut terdapat tabel yang berisi data historis pada tahun 2000 dengan return sebesar min 0,10, tahun 2001 returnnya 0,12, 2002 returnnya 0,15, dan tahun 2003 returnnya 0,08. Jika dimasukkan di dalam rumus arithmetic average return, yakni min 0,10 ditambah 0,12 ditambah 0,15 ditambah 0,08 kemudian dibagi 4, hasilnya 0,25 per 4 sama dengan 0,0625 atau dalam persen 6,25%. Lalu ada pendapatan rata-rata geometrik atau geometric average return. Sebaiknya dipakai untuk menghitung tingkat perubahan return pada periode yang bersifat serial dan kumulatif, misal 5 atau 10 tahun berturut-turut. Rumus dari geometric mean sendiri yaitu 1 plus return pada tahun pertama dikali 1 plus return pada tahun kedua dikali 1 plus return pada tahun ketiga dikali 1 plus return pada tahun keempat dipangkat 1 per jumlah tahunnya kemudian min 1. Berikut ada data historis pada tahun 2000 dengan return min 0,10, tahun 2001 returnnya 0,12, tahun 2002 returnnya 0,15, dan tahun 2003 returnnya 0,08. Jika dimasukkan dalam rumus geometric mean yaitu 1 min 0,10 dikali 1 plus 0,12 dikali 1 plus 0,15 dikali 1 plus 0,08 dipangkat 1 per 4 kemudian dikurangi 1. Hasilnya yaitu 0,0578 atau dalam persen 5,78%.
Resiko untuk investasi tunggal. Resiko suatu investasi diartikan sebagai variabilitas hasil investasi yang sesungguhnya terhadap investasi yang diharapkan. Besar kecilnya resiko untuk diinvestasi tunggal dapat diukur dengan varians atau standar deviasi. Perhitungan investasi tunggal. Berikut terdapat beberapa rumus untuk menghitung investasi tunggal. Ada expected return, variance, dan juga standar deviasi. Teman-teman dapat melihatnya di buku paket manajemen keuangan halaman 41 sampai 42. Nah, ini ada tabel data historis dari 2 perusahaan yang berisi data kondisi ekonomi, probabilitas, dan juga return dari 2 perusahaan, yakni perusahaan baja dan perusahaan konstruksi. Perhitungan pertama, kita akan menghitung expected return. Rumusnya yaitu probabilitas dikali dengan return perusahaan. Yang pertama, kita akan mencoba menghitung expected return dari perusahaan baja. Rumusnya sama, yakni probabilitas dikali dengan return dari perusahaan baja. Berarti 0,2 dikali dengan pada kondisi ekonomi yang pertama, yakni sangat buruk, dengan return min 0,055 ditambah probabilitas dikali dengan kondisi ekonomi yang kedua, yakni buruk, dengan return 0,005 dan seterusnya. Hasilnya yakni 0,05 atau 5%. Yang kedua, expected return perusahaan konstruksi. Caranya tetap sama, yaitu probabilitas dikali dengan return. Hasilnya yaitu 0,14 atau 14%. Lalu, rumus dari variance yaitu probabilitas dikali dengan return kondisi ekonomi pertama dikurangi expected return pada kondisi ekonomi yang pertama, kemudian dipangkat 2. Lalu ada rumus standar deviasi, yaitu varians yang diakar. Jadi, hasil dari perhitungan varians yang diakar merupakan rumus dari standar deviasi. Yang dapat teman-teman lihat sendiri sesuai dengan ada yang di buku paket ya. Dengan rumus varians tersebut, hasil yang diperoleh yaitu 0,0054. Kemudian jika dimasukkan ke dalam rumus standar deviasi yaitu 0,0054 yang diakar. Jadi standar deviasinya yaitu 0,0737564 atau jika dalam persen 7,38%. Jadi resiko investasi dari perusahaan baja dengan hasil variansnya yaitu 0,054 dan standar deviasinya 7,38%. Lalu dengan perhitungan yang sama teman-teman dapat menghitung sendiri hasil resiko investasi dari perusahaan konstruksi dengan cara yang sama diperoleh variansnya 0,02176, standar deviasinya hasilnya 0,1475127 atau 14,8%. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapatan yang diharapkan atau expected return untuk portofolio. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang apa itu portofolio. Portofolio merupakan sekumpulan 2 atau lebih investasi. Suatu portofolio mempunyai keunggulan karena dapat mengurangi risiko dengan jalan diversifikasi. Dengan melakukan diversifikasi investasi, variabilitas pendapatan yang diharapkan akan lebih stabil. Diversifikasi dapat kita pilih berdasarkan yang pertama dari jenis investasinya. Misalkan deposito, obligasi, saham, real estate, emas, dan sebagainya. Yang kedua dari jenis industri, misalnya perdagangan, jasa, manufaktur. Kemudian yang ketiga dari jenis usahanya, baja, konstruksi, otomotif, semen, tekstil, dan sebagainya. Kemudian yang keempat dari tempat investasinya, dari dalam negeri atau luar negeri. Nah, tadi sudah sempat dibahas oleh
rekan saya Mbak Aziza di awal mengenai hubungan antara risiko dan pendapatan, yaitu suatu investasi yang memberikan return yang tinggi akan menghasilkan risiko yang tinggi pula. Nah, mari kita lihat antara hubungan risiko dan pendapatan berikut ini. Next. Kalau kita lihat aset-aset atau sekuritas-sekuritas yang ada di sini, tampak sekali bahwa ada jenis-jenis aset yang mempunyai return tinggi tapi juga mempunyai risiko yang tinggi. Contoh misalnya kalau kita ingin melakukan investasi pada aset yang tidak berisiko, kita bisa memilih obligasi pemerintah. Kalau ingin mendapat return yang sedikit lebih tinggi, kita bisa memilih obligasi perusahaan ataupun investasi pada saham. Bahkan kalaupun kita ingin return yang lebih tinggi lagi, dengan tentunya menanggung risiko yang tinggi, maka kita bisa memilih investasi pada opsi maupun kontrak berjangka atau yang biasa kita sebut dengan futures. Maka, kalau kita bicara mengenai semua jenis aset di dalam investasi kita bisa mengkategorikan kalau kita hanya sekedar ingin berinvestasi, mungkin kita akan investasi pada saham, investasi pada obligasi. Tapi kalau kita mau mendapatkan return yang paling tinggi, kita bisa gambling atau main judi. Tentunya returnnya paling tinggi tapi juga risikonya paling tinggi. Nah, setiap investor akan mencoba untuk memilih suatu investasi dengan tingkat return tertentu tapi dia ingin mempunyai risiko yang rendah. Sekarang bagaimana kita bisa melakukan suatu investasi dengan mengharapkan tingkat return tertentu tapi dengan risiko rendah? Kita bisa lakukan dengan diversifikasi atau yang kita sebut dengan portofolio. Dengan melakukan portofolio, kita bisa mengurangi risiko tanpa harus mengurangi return yang kita harapkan. Dengan kata lain, di sini, jangan kita letakkan semua aset atau kekayaan kita dalam satu keranjang atau satu jenis aset, karena risikonya besar. Jika terjadi sesuatu pada aset tersebut, semua aset atau kekayaan kita akan hilang. Jika kita menyebarkan kekayaan kita, maka kalau satu aset mempunyai kinerja jelek, maka kita bisa mengkompensasikan dengan aset yang lain yang punya kinerja lebih baik. Misalkan, kalau saya mau investasi pada dua perusahaan yang memproduksi payung salah satunya dan satunya lagi memproduksi sunscreen. Nah, tentunya perusahaan yang memproduksi payung kinerjanya menjadi lebih baik pada saat musim hujan. Begitu juga sebaliknya, perusahaan yang memproduksi sunscreen kinerjanya menjadi lebih baik pada saat musim panas atau musim kemarau. Atau dengan kata lain, kedua perusahaan ini mempunyai korelasi yang negatif sempurna. Jika kita mengkombinasikan dua jenis investasi, kita bisa lihat pada garis biru, tampak bahwa saya mempunyai return lebih stabil dengan risiko minimum. Lanjut mengenai pendapatan yang diharapkan atau expected return untuk portofolio. Untuk expected return portofolio, perlu kita ketahui return portofolio menunjukkan return rata-rata tertimbang atas sejumlah dana yang diinvestasikan pada setiap sekuritas. Jadi ada bobot atau weight. Ini diartikan pembobotan atau persentase. Misal, ada 3 sekuritas atau aset A, B, dan C dengan total dana yang kita miliki senilai 100% dan kita investasikan pada aset A misal 20%, pada aset B 30%, dan C 50%. Jadi totalnya kan 100%. Itulah yang dimaksud rata-rata tertimbang. Kemudian jumlah proporsi dana yang diinvestasikan pada setiap sekuritas harus sama dengan 100%. Nah, untuk menghitung expected return portfolio, jadi penjumlahan dari pembobotan dikalikan dengan return-nya. Untuk contoh atau ilustrasi perhitungannya sebagai berikut. Ilustrasi ini bisa teman-teman lihat pada halaman 45 dengan penjelasan bahwa misal seorang investor memiliki dana yang akan diinvestasikan pada dua sekuritas dengan proporsi 50% untuk perusahaan baja dan sisanya untuk perusahaan konstruksi. Nah, karena hasilnya harus 100%, maka 50-50 ya teman-teman. Dengan diketahui expected return untuk perusahaan baja sebesar 5% dan perusahaan konstruksi 14%. Korelasi return perusahaan baja dan perusahaan konstruksi adalah minus 0,35. Return yang diharapkan dan deviasi standar distribusi probabilitas untuk kedua sekuritas tersebut adalah sebagai berikut dengan keterangan bahwa W adalah proporsi dana yang diinvestasikan pada saham perusahaan baja. Maka expected return
portofolio dua sekuritas tersebut bisa kita hitung 0,50 dikali 0,05 ditambah dalam kurung 1 minus 0,50 dikali 0,14. Di mana angka 0,50 didapatkan dari proporsi dana untuk perusahaan baja adalah 50% atau 0,50 dikalikan dengan 0,05 itu adalah expected return perusahaan baja yang sudah disebutkan di atas ditambah dengan 1 min 0,50 yakni jumlah proporsi 100% atau 1 dikurangi dengan proporsi perusahaan baja kemudian dikalikan dengan 0,14 atau expected return perusahaan konstruksi sehingga ditemukan hasil 0,095 atau 9,5%. 9,5% itulah expected return untuk ilustrasi portofolio tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai risiko untuk portofolio. Risiko suatu aktiva yang berada dalam portofolio berbeda dengan risiko dari aktiva tersebut apabila berdiri sendiri. Besarnya risiko portofolio ditentukan oleh besarnya risiko dari masing-masing aktiva yang membentuk portofolio dan covariance atau korelasi antara aktiva-aktiva yang membentuk portofolio. Besar kecilnya risiko portofolio diukur dengan variance atau standar deviasi dari pendapatan portofolio. Berikut rumus untuk menghitung varians atau standar deviasi dari expected return portfolio. Berdasarkan ilustrasi, maka varians portofolio yang terdiri dari perusahaan baja dan perusahaan konstruksi adalah 0,5 kuadrat dikalikan 0,00544 yang didapatkan dari perhitungan varian perusahaan baja yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Mirza, yang bisa Anda lihat lagi pada halaman 42. Lanjut, kemudian ditambah 2 kali weight atau proporsi perusahaan baja dikalikan dalam kurung 1 dikurangi weight atau proporsi perusahaan konstruksi dikalikan dengan kovarian perusahaan baja dan konstruksi yang perhitungannya bisa Anda lihat di bagian bawah dengan hasil minus 0,01088 kemudian ditambah dengan dalam kurung 1 min 0,50 kuadrat dikalikan dengan varian perusahaan konstruksi 0,02176, maka didapatkan varian portofolio yang terdiri dari perusahaan baja dan perusahaan konstruksi adalah 0,00136. Lanjut, standar deviasi dari pendapatan portofolio dapat dihitung dengan mengakar varian portofolio. Jadi, pada perhitungan slide sebelumnya, didapatkan data varian portofolionya 0,00136. Jadi, standar deviasinya tinggal mengakar 0,00136 itu tadi dan didapatkan hasil 0,036878 atau 3,69%. Risiko dan pendapatan yang diharapkan dari portofolio yang terdiri dari perusahaan baja dan konstruksi dapat digambarkan dalam kurva indifference sebagaimana tertera pada gambar. Pada gambar tersebut tampak bahwa dengan membentuk portofolio yang terdiri dari saham perusahaan baja dan konstruksi dengan komposisi investasi masing-masing 50%, maka akan dihasilkan pendapatan yang diharapkan tertentu, dalam arti lebih rendah dari pendapatan yang diharapkan pada investasi saham konstruksi saja, tetapi lebih tinggi dari pendapatan yang diharapkan pada investasi saham baja saja. Dan risikonya minimum. Risikonya minimum karena risiko portofolio lebih rendah dari risiko investasi pada saham perusahaan konstruksi atau saham perusahaan baja. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari teman-teman ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di forum diskusi. Tidak ada yang namanya resiko, yang ada hanya pilihan tentang apa yang akan diambil resiko dan kapan harus mengambil resiko. Nick Murray. Saya Aziza. Saya Mirza. Dan saya Dwiki. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.